Mereka dulunya agung, lahir dalam api, cahaya dan kemuliaan, hamba-hamba yang maha kuasa, penjaga surga. Namun, kesombongan merayap masuk. Yang ketiga jatuh, dan perang pecah di alam yang tak terlihat. Sekarang hari terakhir telah tiba. Ruang sidang kekekalan sedang berlangsung. Sebuah tahta putih yang besar berdiri menyala dengan kekudusan. Sang Hakim, Yesus Kristus, yang kepadanya semua penghakiman telah diberikan, duduk, dan orang-orang kudus mengambil tempat mereka, karena firman itu menyatakan, tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? 1 Korintus 6:3. Ini bukanlah pengadilan manusia. Ini bukanlah kisah-kisah duniawi. Ini adalah penghakiman makhluk-makhluk kekal yang dituduh memberontak, merusak ciptaan, dan berperang melawan tahta Allah. Kitab-kitab dibuka. Wahyu pukul 20.12. Para saksi dipanggil. Jaksa memanggil Stephen ke kotak saksi. Hukuman sudah final. Tidak ada belas kasihan yang tersisa. Pengadilan telah memberikan keputusan finalnya. Tidak ada banding yang dapat diajukan. Ini adalah penghakiman para malaikat. Satu persatu, yang jatuh akan menjawab dan surga akan menyampaikan kata terakhirnya. Panas, panas. Orang-orang kudus di surga dan seterusnya, kencangkan ikat pinggang roh kalian karena hari ini kekekalan sedang mengadakan pengadilan. Buku-buku terbuka, para malaikat sedang menonton, dan hakim telah mengambil tempat duduknya. Wahyu 20:1. Ini bukan pengadilan biasa. Ini adalah penghakiman tahta putih yang agung. Dan tamu hari ini, kalian tidak akan mau melewatkannya. Tertibkan di pengadilan surga. Semua bangkit untuk Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Dia pernah berada di antara para elit, bersinar, bijaksana, dihormati, tetapi sekarang dia dituduh. Namanya Samazil, salah satu pengamat asli. Dan percayalah, resumenya tidak cantik. Dulu seorang penjaga, sekarang seorang tahanan, ditugaskan untuk mengamati umat manusia. Sebaliknya, dia merayu mereka. Dia menjadi ayah para raksasa. Dia berperan sebagai Tuhan. Biarlah dakwaan dibacakan. Samil, kamu didakwa dengan hal berikut. Pertama, meninggalkan jabatan ilahimu. Yudas 1:6. 2. Mengambil wanita manusia dan melahirkan kekejian. Kejadian 6:2. 3. Merusak ciptaan dengan pengetahuan terlarang. 4. Memimpin 200 malaikat ke dalam pemberontakan. Ini bukan spekulasi. Ini adalah pengkhianatan kosmik. Anda tidak hanya melanggar pangkat, Anda melanggar ciptaan. Kami melihat penderitaan mereka. Kami mendengar tangisan mereka. Mereka tersesat, lemah, putus asa. Kami memberi mereka terang, kebijaksanaan, kekuatan. Kami memberi mereka apa yang Anda tahan. Dan siapa yang menunjuk Anda untuk memberikan apa yang bukan milik Anda? Mereka memuja kami, menyembah kami, menyebut kami dewa. Bisakah cinta menjadi dosa? Cinta. Anda menyebut raksasa yang menghancurkan kota sebagai cinta. Anda menyebut altar yang berlumuran darah sebagai kasih sayang. Jangan beri kami puisi Anda, Samiel. Bumi berteriak di bawah kaki Anda. Jaksa penuntut memanggil Nuh ke kotak saksi.
Saya melihatnya. Saya mengalaminya. Bumi dipenuhi dengan kekerasan. Anak-anak dari persatuan Anda melahap semua yang ada di jalan mereka. Langit menangis selama 40 hari karena apa yang Anda bawa kepada kami. Anda bukan penyelamat. Kalian adalah para penghancur. Pengadilan telah memberikan keputusan terakhirnya. Samyaziel, atas pembangkanganmu, korupsimu, dan kesombonganmu, kau dinyatakan bersalah. Seperti tertulis, Allah tidak menyayangkan para malaikat yang berdosa, tetapi melemparkan mereka ke neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk disimpan sampai penghakiman. 2 Petrus 2:4. Hukumanmu tetap, lautan api menanti. Wahyu pukul 20.10. Ini sudah final. Jadi yang pertama telah jatuh lagi, bukan dari ketinggian surga, tetapi ke kedalaman keadilan ilahi. Dulu dia mengawasi umat manusia, sekarang dia tidak diawasi lagi. Namanya dihapus dari kehormatan, hanya diingat dalam penghakiman. Ini bukan mitos. Ini bukan legenda. Ini adalah sekilas keabadian di mana pemberontakan tidak memiliki tempat persembunyian dan beban kemuliaan tidak dapat dicemooh. Satu penghakiman dijatuhkan, lebih banyak lagi yang akan datang. Pengadilan masih bersidang. Apa yang baru saja Anda saksikan adalah kisah dramatis yang dibangun di atas kebenaran Alkitab, tetapi digambarkan melalui penceritaan yang kreatif. Meskipun nama-nama, tuduhan, dan rincian ruang sidang itu fiktif, kenyataannya tidak. Akan ada penghakiman yang akan datang, suatu hari ketika para malaikat yang jatuh dan semua yang menentang Tuhan akan menghadapi hakim yang adil. Wahyu 20 ayat 11-15. Dan orang-orang kudus yang ditebus oleh darah anak domba akan memerintah bersama dia dan berbagi dalam keadilannya. 1 Korintus 6:3. Jangan biarkan ini menjadi hiburan belaka. Biarkan itu menggerakkan hatimu untuk menyembah, untuk kekudusan, dan untuk berharap. Karena jika Tuhan akan menghakimi para malaikat, betapa lebih lagi kita harus berjalan dalam takut akan Tuhan. Berdiri teguh. Kerajaan akan datang dan keadilan akan ditegakkan. Pengadilan telah memberikan keputusan terakhirnya. Jangan turun.